Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 225. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang yang salam. Ya, ada orang masuk ke rumah beliau, salam, kemudian posisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat. Nah, bagaimana Rasulullah menjawab salam pada posisi sedang sholat. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Wani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilalin kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Qala yaqulu hakadha wa basatu kaffahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Jadi di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Umar ibnu Khattab dan putra beliau yaitu Abdullah bin Umar. Qala telah berkata, qultu li Bilalin, aku pernah bertanya kepada Bilal. Jadi qultu ini, qala yaqulu ini bisa jadi dia berkata, bisa jadi artinya bertanya. Di sini tergantung konteksnya bagaimana. Nah, qultu di sini menggunakan fi'il madi, artinya memang sudah lampau, ya kan. Jadi kalau misalkan dia waktunya telah lampau itu menggunakan fi'il madi. Kalau misalkan sedang dilakukan itu namanya fi'il menggunakan fi'il mudhari. Qultu li Bilalin, aku pernah bertanya li Bilalin kepada Bilal. Di sini Bilal yang dimaksud di sini ada Bilal bin Rabah. Kaifa ra'aitun nabi? Bagaimana kaifa ra'aitan nabiyya? Bagaimana engkau telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaruddu alaihim, ketika menjawab atas mereka, hina yusallimuna, tak kala mereka memberi salam, menjawab salam atas mereka ketika mereka mengucapkan salam alaihi atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa yusolli, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sedang sholat. Qala, maka Bilal menjawab, yaqulu hakadha. Jadi beliau mengisyaratkan hakadha seperti ini. Wa basata kaffahu, saya membuka telapak tangannya seperti ini, ya kan. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahhahahu, dan Imam Tirmidzi juga menilai hadis ini sahih. Jadi ketika ada orang yang bertamu kepada Rasulullah SAW, posisi mereka kan di bawah nih. Biasa kan kalau rumah itu kan nggak langsung dia posisi melihat langsung Rasulullah SAW bagaimana sedang ngapain dan lain sebagainya. Dia ya posisinya nggak tahu lah begitu kan. Nah, mengucapkan
salam, assalamualaikum, seperti itu. Nah, tak kala mereka masuk lagi ke dalam, di situ Rasulullah sedang sholat, maka Rasulullah mengangkatkan tangannya. Jadi apa namanya, ini memberitahukan bahwa posisi Rasulullah sedang sholat. Itu kode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, makna keseluruhannya adalah para sahabat sangat memperhatikan semua gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperhatikan oleh para sahabat. Karena gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah landasan hukum, bukan public figure. Ya. Kalau yang sekarang kan umumnya orang itu public figurnya, ya kan, contoh Kaitan Muslim, Coki Pardede, Piki Pix, ya kan, kemudian apalagi Deddy Corbuzier dan lain-lain, itu kan padahal sebenarnya bukan seperti itu ya. Dan juga kalau kebanyakan dari mereka kalau misalkan public figure ini salah kayak gitu kan, misalkan Deddy Corbuzier berzina, katakanlah seperti itu kan, nah otomatis dia ya mesti harus minta maaf kepada seluruh orang Indonesia bahwa dia telah melakukan kesalahan atas yang dilakukannya. Ya intinya ya jangan sampailah ditiru perbuatan seperti ini. Padahal ya yang namanya public figure ya public figure, tidak ada apa namanya kewajiban mereka untuk mencontohkan seperti ini, dan tidak pula ya tidak harus apa namanya melakukan seperti ini ya. Kalau yang namanya public figure ya public figure aja, nggak bisa itu apa, nggak bisa mereka dijadikan contoh, walaupun ya mereka punya basis fans yang besar kayak gitu, kayak contoh lah Michael Jackson kayak gitu kan, siapa lagi BTS, Blackpink dan lain sebagainya. Nggak apa ya, nggak wajib kita apa ya mengikuti semuanya kayak gitu, nggak harus siapa mereka sebenarnya itu kan. Jadi kalau ya mereka salah ya salah aja kayak gitu, itu ya memang sudah apa ya, sudah batasan mereka seperti itu. Nggak perlu mereka harus meminta maaf kepada seluruh Indonesia dan seluruh dunia kalau mereka melakukan salah. Contoh lah, misal saya kan sering nonton podcast Deddy Corbuzier kayak gitu kan, Close the Door, dan memang saya ngefans banget sama beliau. Tapi ya ketika dia misal nih ngisap sabu 1 kilo misalkan, ya nggak mungkin saya melakukan hal seperti itu, goblok aja kan itu. Kalau misalkan toh pun orang ada yang nyabu karena melihat seperti itu, ya yang salah itu bukan Deddy Corbuzier-nya, tapi yang salah itu ya orang yang ngikutinya gitu. Ngapain kalau sudah tahu hal ya sabu itu sudah merusak diri sendiri, merugikan diri sendiri, menghabiskan kantong kita kayak gitu, terus kita ikut-ikutan seperti itu. Nah, kita yang namanya posisi kita ya, ketika kita menggunakan gadget, menggunakan handphone apa segala macam, menonton YouTube, apapun lah yang kita nonton, Netflix kah, HBO dan lain sebagainya, pastikan ya seseorang tersebut akil balik. Pastikan seseorang tersebut akil balik. Kalau kita posisi kita akil balik, otomatis kita sudah bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Kalau misalkan yang baik-baik dari Deddy Corbuzier kita ambil, kalau yang buruk ya kita tinggalkan seperti itu. Misalkan dia ngapain itu sudah bukan urusan kita di situ, itu sudah buruk-buruknya dan memang nggak perlu kita ini kan. Begitu juga YouTube kayak gitu kan ya, kalau misalkan itu itu konten maksiat dan lain sebagainya, nggak usah ditonton, ditinggal saja, nggak usah direkomendasikan ya kan. Tapi ya kalau yang setahu saya, kalau yang saya lihat itu kalau misal konten maksiat, jujur aja jarang orang dari Sabang sampai Merauke terpecah menjadi beberapa bagian, itu jarang. Itu tapi kalau misalkan kayak apa ya, kayak konten ceramah kayak gini ya kan, itu pasti kepecah beberapa bagian itu. Ini Wahabi kah, Muhammadiyah kah, atau NU kah, seperti itu. Itu pasti dipertanyakan terlebih dahulu. Itu kalau misalkan Wahabi OCNU kayak gitu ya
nggak usah. Kalau misalkan NU, ini saya Wahabi, oh saya nggak, ini sudah Ustadz Subhat seperti itu. Tapi kalau misal konten-konten maksiat nggak ada ya yang mempertanyakan seperti ini nggak ada. Jadi ya yang wajib diikuti, yang dijadikan panutan itu adalah Rasulullah SAW, kemudian sahabatnya, baru tabiut tabiin. Nah itu pun juga biasanya kalau misal melakukan kesalahan dan lain sebagainya itu dikonfirmasi terlebih dahulu, itu ya, dikonfirmasi terlebih dahulu. Rasulullah istilahnya mungkin melakukan sesuatu yang dinilai ganjil oleh sahabatnya, pasti dia tanyakan terlebih dahulu. Itu yang sudah kita bahas di konten-konten sebelumnya, bukan public figure. Ingat, bukan public figure. Deddy Corbuzier, youtuber itu bukan, itu nggak layak untuk dijadikan panutan seperti itu ya. Yang mana dijadikan panutan ini 100% apa yang mereka katakan pasti benar, itu nggak ada, itu nggak ada, itu sudah ta'assub namanya. Seorang sahabat yang tinggi kedudukannya tidak segan-segan menanyakan hal tersebut. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, kecuali orang yang bertakwa. Jadi misal ada syekh atau misalkan ustadz dan lain sebagainya, orang-orang Arab, itu tidak ada keutamaan apapun di situ. Ya Rasulullah di Arab, kayak gitu kan, sahabatnya orang Arab, kayak gitu kan. Logika kita kan otomatis oh ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah pasti benar dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu. Ya kan, kita tuh kadang, terutama orang-orang Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya, kayak gitu kan, Filipina lah, kayak gitu. Kalau orang Arab, wah, sudah pakaian gamis seperti ini, itu sudah otomatis soleh lah kan, apalagi dia menggunakan bahasa-bahasa Arab kayak gitu kan. Kayaknya yang kita dengar itu kayaknya lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, hadis, apa segala macam, otomatis di benak pikiran kita itu apa yang dia sampaikan ini betul-betul sahih lah, sudah sahih daripada Rasulullah. Nggak ada yang berani bantah kalau misalkan dia salah. Nah itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW, sahabatnya, dan juga tabiin. Jadi kalau yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya semua sama ya, kecuali Rasulullah SAW itu beda. Itu beliau Rasulullah, itu Nabi dan Rasul. Memang ada perbedaan di situ, sudah syariatnya kayak gitu. Tapi ya kalau sahabat, sesama sahabat, kemudian tabiin, itu ya fair, semua sama seperti itu. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak daripada Umar bin Khattab. Nah, sekalipun di sini ilmu beliau sudah mencukupi, karena beliau juga belajar sama ayah beliau juga, orang yang terpandang juga. Nah, keilmuannya juga mencukupi, tapi dia tidak segan bertanya kepada Bilal bin Rabah mengenai cara Rasulullah SAW menjawab salam orang-orang Ansor ketika mereka menjumpainya sedang sholat di Masjid Quba. Jadi orang Ansor ini ingin bertemu dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah posisinya sedang sholat di Masjid Quba. Nah, ini beliau tanyakan kepada Bilal bin Rabah. Maka Bilal memberikan keterangan kepadanya bahwa Nabi SAW menjawab salam kepada mereka melalui isyarat kedua telapak tangannya. Bagian dalam dibalikan, sedangkan bagian luarnya berada di atas tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi bagian dalamnya dibalikan, sedangkan bagian luarnya berada di atas tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kalau nggak salah ya, mungkin seperti ini atau nggak seperti ini, ya kan? Sebab mengeluarkan ucapan dalam sholat itu membatalkan sholat.
Jadi ya kalau misalkan kita berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Nah, jadi yang namanya sholat itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya sudah ada tuntunan-tuntunan daripada Rasulullah SAW. Sudah diajarkan seperti itu. Artinya pakemnya sudah seperti itu, jangan sampai diganggu gugat seperti itu. Nah, kalau mengganggu gugat hukum ya kan sudah ketentuan yang memang sudah ada pakemnya seperti itu, hukumnya adalah bid'ah. Jadi apalagi yang ibadah-ibadah mahdoh seperti itu ya, ibadah ghairu mahdoh yang tidak bisa dinalar pakai akal itu sudah nggak bisa dinalar pakai akal. Itu ya kan ada ya apa namanya orang-orang yang coba mengkritisi masalah syariah apa segala macam, kok bisa hukum seperti ini, kok bisa seperti ini ya. Kita sebagai apa ya ustadz juga menjawab itu juga sudah pasti kesulitan kalau menjawab hal-hal yang seperti itu kan itu karena semua pemeluk agama Islam itu tunduk kepada hukum syariatnya yang sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mau itu hasilnya seperti apa ya itu sudah tidak bisa dinalar oleh manusia itu ya kan. Kita ya cuman ya sebatas apa yang kita tahu, mungkin sebatas ya seperti ini keadaannya kayak gitu ya kita sampaikan. Contoh misalkan kenapa sih wanita itu selalu dinomorduakan ya kan di dalam ya terutama di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, seperti halnya waris gitu kan. Laki-laki lebih banyak dapat warisannya ketimbang wanita seperti itu. Ya ulama cuman menjawab ya laki-laki yang biasa menafkahi wanita kemudian memberi mahar dan lain sebagainya, kalau wanita tidak, ya cuman sebatas itu saja. Tapi lebih dari itu ya memang sudah itu aturan daripada syariat agama Islam. Contoh lagi, kenapa sih di dalam pernikahan kalau misalkan laki-laki bisa menjatuhkan talak, sedangkan wanita harus menggugat dulu baru jatuh talak seperti itu. Ya memang sudah seperti itulah kita yang namanya laki-laki ya, baik itu ustadz ataupun nggak bisa, itu cuman sudah kita tertunduk di situ saja. Bukan berarti kita ya suka-suka kita gitu, termasuk juga laki-laki boleh berpoligami sedangkan kebalikannya tidak boleh, itu wanita tidak boleh seperti itu. Kita nggak bisa ngatur itu gitu. Kalau toh pun misalkan kayak misalkan wanita boleh berpoliandri, kita nggak boleh ya. Kalau memang sudah ada syariatnya seperti itu ya kita ya juga ngikut gitu. Nggak bisa kita merubah-rubah hukum seperti itu. Itu semua pasti tertunduk kepada mesti harus tunduk kepada syariat agama Islam, kecuali misalkan kayak saya istilahnya ngomong ngalor ngidul kemudian ya ngatakan A B C D kayak gitu tapi nggak ada ketentuan hukumnya, ya silahkan dikritik, itu tidak ada masalah. Contoh yang tidak ada ketentuan hukum tetapi itu banyak dilakukan oleh orang. Contoh misalkan kayak saya dulu masih di Madura itu yang melihat ada yang namanya sumpah pocong. Jujur saya ngecek itu di kitab-kitab manapun, itu di kitab kitab-kitab ulama yang mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, itu tidak ada ketentuan seperti itu. Ya Rasulullah pernah salah menentukan memponis orang. Itu karena ya Rasulullah ya manusia, dia hanya berpatokan kepada ini saksi dan bukti, mana yang lebih kuat memberikan keterangan baik itu saksi dan buktinya. Kalau misalkan dia tidak bisa yang tertuduh ini tidak bisa memberikan bukti dan saksi, ya otomatis bagaimanapun itu ya dia dijatuhin hukuman, meskipun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tahu kalau misalkan seseorang tersebut ini tidak melakukan kesalahan, ya udah terjadinya seperti itu. Terzoliminya ya seperti itu karena ya cuman berdasarkan ya bukti dan saksi seperti itu.
Nah, kalau sekarang ya mohon maaf gitu kan, ini sudah nggak punya bukti, buktinya nggak kuat. Kemudian saksi pun tidak memenuhi standar kayak gitu. Nah, kemudian disumpah pocong nih. Itu juga nggak masuk di akal gitu. Baik itu akal pikiran saya maupun juga ketentuan daripada syariat agama Islam. Itu yang banyak salahnya. Contoh misalkan lagi orang berzina diarak, ya kan, melakukan kesalahan diarak. Ini apa-apaan kayak gitu kan. Ada misalkan seorang sahabat misalkan melakukan mantap-mantap, kemudian kepergok sama sahabat yang lain diarak seperti ini. Itu nggak ada kayak gitu. Jadi ya dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan prosesnya diarak, tapi ya istilahnya menanyakan keadaannya seperti ini, bagaimana wahai Rasulullah, ini apa yang harus kita lakukan seperti itu. Itu ya sama halnya ya kalau misalkan seseorang ini sudah kepergok mencuri kah, berzina kah atau apakah, itu ya dihadapkan ke misal orang-orang yang berwajib seperti itu. Jangan sampai main hakim sendiri. Itu ketentuan dari syariah agama Islam tidak ada itu. Dan harkat dan martabat orang itu baik dia belum bersalah ataupun ya melakukan kesalahan, itu jangan sampai diumbar kemana-mana. Itu nggak boleh. Kalau misal ya yang di hadapan mata kita dia baik ya baik, ya seperti itu. Walaupun ya mungkin ada orang lain yang tahu dia brengsek, ya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya. Itu bukan urusan kita. Fokusnya ya kita ya apa yang ada di hadapan mata saat ini, itu saja. Nggak perlu kita lihat background dia ke belakang. Nah, kemudian analisis lafadznya. Qultu li Bilalin. Di sini Ibnu Umar bertanya kepada Bilal bin Rabah. Nah, ini kita analisis lafadznya. Hadis ini mempunyai kisah yang melatar belakanginya, yaitu Ibnu Umar menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Kuba untuk melakukan sholat. Nah, kemudian datanglah kaum Ansor dan mereka mengucapkan salam kepadanya. Ketika itu beliau sedang mengerjakan sholat. Nah, Ibnu Umar melanjutkan kisahnya. Maka di sini aku bertanya kepada Bilal, karena Bilal ini juga salah satu sahabat Rasulullah yang tahu keadaan tersebut. Bagaimanakah kamu lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepadanya, ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau posisinya sedang berada dalam sholatnya. Beliau menjawab, beliau mengisyaratkan demikian, saya membuka telapak tangannya. Yaruddu alaihim di sini maksudnya adalah menjawab salam mereka, yakni orang-orang Ansor, seperti yang disimpulkan oleh Sababul Wurud, hadis yang melatar belakangi hadis ini, Sababul Wurud ya. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan hadis, kita mesti harus tahu asbabul wurudnya, itu sababul wurudnya, sebab-sebab kejadiannya, latar belakang apa sih yang melatar belakangi hadis ini. Nah, atau asbabun nuzul, apa sih yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Itu penting untuk kita menentukan suatu hukum. Nah, siapa sih kaum Ansor? Nah, kalau teman-teman pasti sudah tahu ya, pasti sudah kenal. Kaum Ansor itu adalah kaum yang menolong Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah di kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu sudah kesulitan di kota Mekah, maka beliau pindah ke kota Madinah. Nah, ini disambut oleh kaum Ansor. Salah satu keutamaan dari keutamaan orang Ansor itu, salah satunya adalah mereka ikhlas menolong Rasulullah SAW dalam perjuangan agama Islam. Begini ya, kalau kita lihat
kita baca sejarahnya memang betul-betul sedih. Ya, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, yaitu muhajirin, itu posisinya tidak punya apa-apa. Jadi ya apa yang mereka bisa bawa ya sudah bisa bawa seperti itu. Nah, datang ke Madinah, ya istilahnya meminta perlindungan, kemudian orang Ansor kasih kayak gitu kan, kasih tempat rumah kah, kemudian ada yang punya rumah dua kayak gitu dikasihkan satu, ada yang punya istri dua dikasihkan satu, seperti itu. Nah, banyak lagi yang dibantu oleh orang-orang Ansor. Salah satunya ketika perang Badar, perang Tabuk dan lain sebagainya kayak gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kesulitan itu, orang Ansor selalu membantu pada waktu itu, ya kan? Nah, di sini keikhlasan mereka teruji pada saat kalau tidak salah Fathul Mekah, ya. Jadi ketika itu Rasulullah ke Mekah, kemudian posisi sudah penaklukan kota Mekah, sudah banyak dapat harta rampasan. Di situ yang dibagi harta rampasan perangnya itu orang-orang muhajirin semua, orang-orang Quraisy semua, tidak ada orang Ansor yang dikasih pada waktu itu. Jadi bahkan kalau saya baca di hadisnya itu, kalau nggak salah di Sahih Bukhari, itu mereka sempat mempertanyakan itu kan, Rasulullah sudah lupa dengan kami, ya, sudah lupa dengan kita. Mereka sudah Rasulullah sudah kembali dengan kaumnya. Kita yang memerangi orang suku Quraisy. Nah, kemudian harta yang kita perangi dikembalikan oleh Rasulullah kepada mereka. Habis sudah istilahnya kayak gitu kan. Kemudian ada salah satu sahabat utusan Rasulullah SAW menanyakan utusan kaum Ansor menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya kan ada ya segelintir dari kami merasa seperti ini nggak begitu nggak begitu terimalah dengan keputusan engkau ya Rasulullah, ya ada apa sih sebenarnya seperti itu, kok engkau mengambil keputusan seperti ini kan, kayak gitulah bahasa sekarang. Kata Rasulullah, ya jujur beliau diam sebentar, kemudian berkata dengan sahabat Ansor waktu itu, saya ngasihkan ke mereka itu, ya kan, ke kaum muhajirin dan suku-suku Quraisy pada waktu itu, termasuk Abu Sofyan yang baru masuk Islam itu kan, kemudian anaknya Abu Jahal di situ. Tujuannya ya itulah yang mereka dapat nanti di dunia. Kalian yang tidak mendapatkan peser pun dari ini, ya aku akan bersama kalian nanti di hari kiamat. Kata ya istilahnya gambarannya seperti itulah simpelnya. Jadi ya kalau di hadis-hadis itu Rasulullah itu selalu bersama orang-orang Ansor dalam keadaan apapun, dan ketika di hari kiamat ya yang ditolong terlebih dahulu itu yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW itu kaum Ansor. Di situ bahkan ini ya ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka mengirimkan calon pemimpinnya yang bakal menggantikan Rasulullah itu ya nggak kepilih. Karena apa? Ada hadis Rasulullah yang masyhur yang sama-sama mereka tahu bahwasanya kepemimpinan itu mesti dari orang Quraisy. Di situ mereka tahu hadis itu, langsung menerima. Itu padahal orang Quraisy, muhajirin itu numpangnya di Madinah, di tanah mereka. Itu bentuk kebesaran hati orang-orang Ansor. Jujur kalau mendengar kisah-kisah seperti ini yang ada di hadis, saya jujur nggak masuk di akal sama sekali itu. Kalau kita menakar dari sisi materi, itu nggak masuk di akal. Itu ya kalau misal pilkada apa segala macam, ya otomatis kita apa yang saya berikan, apa yang saya dapat nantinya. Itu nggak ada kalau di kaum Ansor, itu nggak seperti itu. Itu mereka sudah buktikan. Bahkan
mulai dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seterusnya itu mereka cuman hanya jadi ini aja, menteri-menteri bawahannya orang muhajirin. Selebihnya ya dari suku Quraisy itulah pemimpin di tanah. Jadi kalau misal ya kan kayak sekarang kayak gitu kan yang jadi presiden itu apa namanya selalu orang Jawa seperti itu ya. Kita belajar dari kaum Ansor seperti itu aja. Gitu. Bagaimana keikhlasan kaum Ansor ketika membangun agama Islam itu mulai dari susah sampai seperti sekarang. Itu jasa-jasanya kaum itu apa ya? Kebesaran hati, keikhlasan hati orang Ansor. Qala di sini artinya adalah Bilal menjawab pertanyaan Ibnu Umar. Hakaza wa basoto kaffahu, menjadikan bagian dalam telapak tangan terbalik ke bawah, sedangkan bagian luarnya berada di atas. Ya kan? Berarti posisinya menjadikan bagian telapak tangan terbalik ke bawah, sedangkan bagian luarnya berada di atas. Kemungkinan seperti ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut fikih hadisnya. Nah, fikih hadisnya yang pertama adalah boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Ya, jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang sholat itu boleh, ya. Bukan menjawab tapi memberikan salam. Nah, yang kedua, cara isyarat bagi orang yang sholat untuk menjawab orang yang mengucapkan salam kepadanya yaitu isyarat telapak tangan bagian dalamnya ke bawah sedangkan bagian luarnya ke atas. Seperti itulah. Para sahabat benar-benar memperhatikan untuk mengetahui segala perbuatan Rasulullah SAW dan mengikuti semua gerak-gerik Rasulullah SAW untuk ditiru. Jadi yang dijadikan panutan oleh kita sebagai landasan hukum bukan public figure yang ada di televisi atau di YouTube. Meskipun ya orangnya seperti saya ini bentukannya, bukan saya, gitu kan, bukan orang-orang seperti mereka, tapi panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sudah pasti selamat sudah itu kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya Rasulullah itu bisa melakukan kesalahan kayak gitu kan di dalam, apalagi kalau Rasulullah itu menjadi seorang hakim kayak gitu kan, itu pernah apa ya salah tangkap, itu melakukan salah tangkap, itu sangat wajar, itu kan sangat wajar karena Rasulullah itu ya patokannya hanya panca indera beliau, itu seperti itu. Tidak ada istilahnya ketika Rasulullah melakukan kesalahan stop dari atas langit gitu turun malaikat, wahai Rasulullah mohon maaf ini terjadi kesalahan tadi, orang ini sebenarnya tidak melakukan kesalahan tapi yang melakukan kesalahan yang mencuri tadi. Tidak ada seperti itu. Ketika Rasulullah nih menyidang para sahabat, ya kan, ada sahabat yang bersalah, di samping penasehatnya ini malaikat Jibril, tidak ada seperti itu. Ya Jibril di atas sana kayak gitu. Ya mungkin Allah Maha tahu apa yang istilahnya terjadi pada saat itu sampai sekarang kayak gitu. Tapi ya itu kewenangannya daripada Rasulullah SAW. Ya Allah nggak pernah mencampuri urusan tersebut kayak gitu, karena itu nanti akan berlaku setelahnya. Ya kayak sekarang lah, misalkan ada polisi salah tangkap seperti itu, ada mungkin hakim yang salah vonis dan lain sebagainya, oh ternyata seperti ini, itu kita nggak bisa campuri urusan tersebut itu, karena ya mereka itu kayak polisi, jaksa penuntut hukum, kemudian hakim itu ya memutuskan atas dasar apa yang mereka lihat saja kayak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mencari keadilan di Indonesia, di negara manapun tidak akan pernah ada seperti itu. Keadilan yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Itu kita sudah berdasarkan saksi, alat bukti. Seperti itu aja. Kayak kalau sekarang kan sudah canggih ya kan.
ada lay detector kayak gitu kan, kemudian ada forensik, ada apa ya, kemudian kesaksian ahli dan lain sebagainya, ya kan. Itu bisa dilakukan supaya apa, orang tersebut betul-betul yang diponis bersalah ini betul-betul ya dalam kondisi yang salah seperti itu. Nah, itu makanya kan kalau di Indonesia atau di negara-negara manapun, mau itu yang bersalah atau tidak, itu kalau sudah diajukan apa, misalkan saya kayak gitu, dihadapkan di pengadilan, otomatis mesti harus ada pengacara seperti itu. Kalau misalkan saya nggak ada uang, saya apa, bisa ngambil pengacara gratis, ditanggung oleh negara. Itu ada di apa, kumpulan undang-undang hukum acara pidana itu. Jadi ya seperti itulah apa, patokannya. Tapi ya untuk betul-betul sempurna itu tidak ada yang sempurna. Untuk betul-betul adil itu tidak ada yang adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempertanyakan itu, hakiki-hakikinya tidak ada di negara manapun. Itu cuman perjuangan-perjuangan kita sampai di level mana yang bisa kita uh, capai seperti itu. Selebihnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah panutan kita, ya, sekali lagi panutan kita yang memang betul-betul layak untuk kita jadikan panutan kayak gitu, bukan influencer, youtuber, apa, artis, masa bodoh. Ya kan, makanya ya kalau misalkan artis apa kayak gitu berbuat seperti ini apa, nggak perlu sih sebenarnya dikomentari, nggak perlu apa ya, dia sebenarnya ya itu ya sudah bagian dari mereka. Kayak contoh siapa, Nikita Mirzani misalkan, ya kan, menghina niat sholat seperti itu ya. Kalau aku sih nggak begitu peduli, ya kan. Karena ya mereka tuh gimana ya, walaupun ada yang mondok ada apa ya cuman batasnya seperti itu. Nggak bisa kita berharap banyak dari mereka, itu menjadikan mereka panutan yang mesti harus, ya istilahnya dalam perjalanan mereka tuh baik terus, nggak bisa. Itu kadang mereka juga ada di sisi depresi, dia melakukan kesalahan, ya ada yang juga baik dan lain sebagainya, yaitu sudah urusan-urusan mereka, ya kan. Ya sama halnya dengan kita lah, ya misalkan ada teman kita yang salah apa segala macam, ya kita tegur saja. Selebihnya ya memang itu proses perjalanannya, ya kan. Ya kadang di atas, kadang di bawah seperti itu. Kadang dia betul-betul Yazid keimanannya, dia betul-betul naik keimanannya, dia sholat apa segala macam. Kadang yangkus, dia betul-betul terpuruk, turun seperti itu. Itu ya keimanan manusia sebenarnya, ya kan. Ada yang artis berjilbab, dia bagus apa segala macam, ketika dia cerai kayak gitu, hancur sudah semuanya, dia tinggalkan semuanya. Itu kan ya itulah perjalanan manusia, kita nggak bisa hujat, itu sudah, itu ya apa ya, manusia itu apa ya, menghadapi segala sesuatunya nggak bisa patokannya hanya berdasarkan di kita. Itu manusia berbeda-beda tuh. Ya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang mereka lakukan, apa teman-teman kita lakukan, itu selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita mendoakan yang terbaik untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang lain. Itu saja. Ya, semoga Allah memberikan ampun kepada kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang lain. Lebih dari itu nggak boleh. Ya, melaknat orang semoga ini apa namanya, masuk neraka apa segala macam, nggak boleh. Rasulullah SAW ketika ahli Al-Qur'annya diutus, ya kan, ke suatu tempat yang mana dia dibohongi, ya. Rasulullah itu dibohongi. Itu Rasulullah posisinya nggak tahu pada waktu itu. Nah, katanya di suatu tempat itu ada ini, ada orang yang
satu kampung itu masuk Islam, cuman nggak ada yang ngajarin mereka kayak gitu. Minta utusan ya, Rasulullah pada waktu itu untuk datang. Yang sebenarnya kalau di hadis itu Rasulullah yang mereka yang hunting. Cuman karena Rasulullah cuman mengutus sahabat-sahabatnya yang ahli Quran untuk mengajari mereka, ya maka yang terbunuh semuanya itu sahabat Rasulullah. Malah besar, laknat si fulan gitu sampai 1 bulan, dan Allah melarang hal tersebut. Sampai sekarang yang namanya kunut nazilah yang dikatakan orang itu tidak pernah ada melaknat siapapun di situ. Nah, itu Rasulullah ya, itu Rasulullah, bukan kayak saya kayak gitu kan, yang ya wallahu alam bisawab ya kan. Ya nanti akhir hayat saya seperti apa ya, wallahu alam gitu ya. Kalau saya sih hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan para ulama, ini baik atau buruk ya itu saja. Selebihnya nggak bisa saya tentukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, ada yang menyakiti hati teman-teman semuanya, dan juga apabila ada perbedaan pandangan antara saya dengan Ustadz antum, bukan berarti saya tidak sepakat, bukan berarti saya benci dan lain sebagainya, enggak, cuman kita ya berdasarkan perbedaan nalar dan sumber yang kita ambil. Kemudian juga apabila ada kritikan, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya, bisa teman-teman atur di kolom komentar. Seperti itu. Kalau misalkan channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga, silahkan di-share ke teman-teman semuanya, bisa berlangganan. Kayak gitu. Dan saya juga belum bisa memastikan kalau misalkan konten ini mesti harus upload tiap hari. Ya, karena juga bagi-bagi waktu dengan kerjaan hari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.